Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti kita ketahui di Thailand di awal Desember 2022 ini ada pameran otomotif ya, yang bertajuk Thailand Motor Expo 2022. Dan di sana itu salah satu brand ya helm yang pada dasarnya adalah merek yang asli Indonesia ya, yaitu KYT ya, yang kalau Indonesia itu diproduksi oleh PT Taro Kusuma, itu menghadirkan beberapa kejutan, yaitu kayak ada varian baru dan juga ada beberapa grafis baru. Grafis baru itu kayak ada grafis replika Enya Bastianini di NZ Race ya, dan produk barunya adalah mereka menghadirkan satu produk baru yang namanya KYT R2R gitu ya. Tidak ada banyak spesifikasi pengumuman yang dihadirkan oleh KYT di Thailand sendiri gitu ya. Dan ternyata di sana tuh belum launching harga juga gitu ya. Berapa informasinya itu baru hanya foto-foto di saya. Di video ini kita akan mencoba menggali ya, menggali kira-kira jati diri gitu ya mengenai spesifikasi dari KYT R2R ini apa gitu ya. Yang ada di gambar di sini. Dia ini helm untuk peruntukan untuk apa, bahannya apa, dan apa aja fitur-fitur yang kemungkinan ada di sini. Saya akan coba gali dari beberapa foto-foto ini, kita akan bicarakan dan mudah-mudahan ya tepat ya, karena memang pada dasarnya helm ini tuh pernah hadir juga di TMC Blog, di beberapa artikel TMC Blog yang menghadirkan beberapa desain paten yang sudah didaftarkan oleh KYT di Eropa gitu lah, dan ternyata memang klop banget dengan KYT R2R. Saya sempat beberapa mengkonfirmasi ke Indonesia ya, ke KYT Indonesia, PT Taro Kusuma, dan memang pada dasarnya itu adalah produksi Indonesia dan beberapa unit sih sudah ada katanya di Indonesia, menunggu waktu yang tepat untuk dirilis secara resmi di Indonesia. Teman-teman pasti kepo, karena saya juga kepo juga untuk memperlihatkan kepada teman-teman sekalian seperti apa spesifikasi yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian mengenai KYT R2R berdasarkan foto-foto yang hadir dari Thailand. Langsung aja kita ikuti yuk. Nah, jadi ini nih teman-teman sekalian ya. Saya akan coba ya. Nah, ini adalah gambar pertama ya yang diperoleh dari Thailand. Sosoknya ini warnanya hitam dop. Jadi memang pada dasarnya banyak dari kita yang benar-benar luar biasa agak sedikit kaget ya, karena memang secara umum desain KYT kali ini ya, KYT R2R itu jauh lebih bisa dibilang jauh lebih tajam-tajam gitu ya, jauh lebih sporty, jauh lebih agresif boleh bilang dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya, kayak misalkan TT Course, NFR, NX Race, NZ Race, dan bahkan menurut saya ini tuh beberapa sudut-sudut itu lebih menyudut bila dibandingkan dengan NZ Race. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman sekalian. Dan seperti kita lihat ya, di sini tuh ada 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 teman-teman sekalian ukuran yang dihadirkan di sini, mulai dari XS sampai S, M, L. Biasanya yang L itu antara 59 sampai 60 cm. Nah, teman-teman bisa lihat nih, saya gedein ya. Nah, terus habis itu kita bisa lihat di sini dia udah pinlock and Max Vision 70. Jadi udah pinlock 70, sama sih seperti kayak beberapa helm-helm KYT sebelumnya ya, termasuk juga helm kayak NZ Race ya, ada pinlocknya juga 70 juga, dan mungkin di beberapa visor khusus untuk TT Course juga ada. Nah gitu loh teman-teman sekalian. Terus ada anti scratch ya, ada rem pad, saya nggak ngerti ini rem pad apa, terus ear pad, speaker host. Jadi ada speaker di pinggir, di samping gitu ya, di daerah padding samping ya, di daerah padding samping itu ada speaker host. Terus ada wearable glasses seperti biasa ya, karena di daerah sini nih nanti ada tulisan wearable glasses ya. Jadi gampang untuk masukin kayak slot kacamata gagangnya, karena ada slot khusus di situ. Terus habis itu apalagi dia ada wearable headphone. Wow, ini saya gak ngerti nih ya. Maksudnya akan seperti apa nih ya? Ini wearable headphone. Nah, dari beberapa data-data ini aja sudah saya ngeliat bahwa ini beneran nih helm balapan. Saya lebih ngeliatnya kalau ada kayak AirPad, terus ada wearable glasses, itu biasa ya, wearable glasses, terus ada wearable headphone. Kayaknya ini bukan helm balap deh. Walaupun ada R2R. R2R ini banyak yang bilang bahwa R2R bisa jadi dari race
ready to race kayak atau apa gitu ya. Kayak gitu masih masih belum tahu ya. Terus habis itu teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada pengunci visornya itu ada di tengah ya. Pengunci visornya di tengah, terus ada emergency buat apa ya namanya ya? Emergency buat buka padding gitu ya. Emergency ya. Emergency apa ya namanya ya? Lupa saya. Oke, lanjut aja. Terus visornya kayak gini, ini visornya sih kita lihat memang nggak lurus di sebelah sini, dibuat kayak lekuk-lekuk gitu loh teman-teman sekalian, terus tanpa ada samping. Dan di sini tuh ada kayak apa namanya hadir buka tutup untuk ventilasi, sementara ventilasi di depannya malah nggak ada. Terus ini kayak itu ya. Terus habis ini emergency quick release, sorry namanya baru inget tuh. This easy lock visor di sini, pin lock ya. Oke, next gambar kita akan cek. Nah dari sini nih, ini adalah gambar dari samping teman-teman sekalian, dan bisa dilihat memang bentuknya sporty banget. Bentuknya sporty, shape-nya bener-bener sporty dan ngikutin banget gaya dari helm-helm yang zaman sekarang. Kita bisa lihat di sini ya, ini ada buat bukaan helm, buat bukaan visor di sebelah sisi samping samping kiri, dan di sisi samping kanan juga ada ternyata. Jadi walaupun locknya ada di tengah, namun posisi untuk buka visornya itu ada di samping kiri kanan nih untuk lubang pin locknya gitu loh teman-teman sekalian. Terus habis ini nih sampingnya tuh kayak gitu. Terus dan belakangnya teman-teman sekalian bisa lihat bahwa ini spoiler belakangnya ini cukup panjang. Terus ada dua nih yang plastiknya. Terus habis itu di ujung sini tuh ada kayak akrilik kecil kayak gitu. Terus ini tajam banget ya di belakangnya kayak gini, sporty habis nih desainnya nih ya. Terus di sini saya lihat di sini nih ada tulisan nih ADT, Advanced Thermoplastic. Nah, jadi pada dasarnya bahan yang akan dipakai di R2R untuk yang versi ini ya. Saya nggak tahu kalau nanti ada versi karbon dan segala macam. Cuman ini ADT, termoplastik teman-teman sekalian. Sama persis seperti yang dipakai di TT Course. Jadi saya jadi tambah nggak yakin kalau ini adalah helm yang peruntukannya untuk full balap. Biasanya sih nggak direkomendasikan tuh kalau masih pakai termoplastik, kayak kurang. Kalau untuk di kecepatan tertentu kayaknya kurang kalau kayak gitu. Ini ada RTS, ada bacanya apa ya, retention apa gitu nih, retention sistem lah gitu dah. Terus ininya dibuat agak carbon look. Terus sistem pembukanya teman-teman sekalian bisa lihat sini ratchetnya ya, bukaannya pakai kunci L, terus bukanya di sini teman-teman sekalian. Selain dia termoplastik, terus ada two shell ya. Ada dua ukuran sel besar dan sel kecil. Nah, balik lagi ke gambar sebelumnya, ini ada 6 ukuran. Nah, perkiraan saya nih, dari XS sampai M itu pakai shell yang kecil, sementara yang dari L sampai XXL itu akan pakai yang sel besar. Balik lagi ya, kayak yang gambar sesudahnya, terus ada kayak tulisan WTT, Wind Tunnel Tested. Wah, terus ini nih teman-teman sekalian di pojok, ini ada tulisan nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan, tapi kebaca sih sun visor. Jadi ini ada sun visornya. Jadi di dalam ini ada sun visor selain visor utamanya ini gitu loh. Ini tulisannya sun visor nih biasanya kalau kayak gini nih. Yes, ada siang, ada malam gitu ya, ada sun visor. Jadi kalau itu dipakai bisa untuk siang dengan menggunakan visor diturunin, kalau malam ya pakai yang kaca yang clear ini. Nah, balik lagi nih. Biasanya ini tuh biasanya kalau helm-helm kayak begini ya, itu nih aku ada Twitter. Oke. Helm-helm kayak begini tuh jadi kayak yang kalau menurut saya tuh bukan lagi-lagi ya untuk peruntukan balap. Pertama tadi ya ada kayak headphones dan segala macem, terus habis itu bahannya dari ADT, Advanced Thermoplastic, terus habis itu ini ada sun visornya. Tambah lagi deh, saya merasa ini bukan helm balap, walaupun beberapa detail itu balap banget, kayak misalkan ada pin lock, terus habis itu ada emergency yang tadi tuh ya, apa namanya, lupa lagi nih namanya ya, emergency yang buat buka padding gitu ya, emergency quick release, itu dia, belibet. Oke, nggak apa-apa, terus lanjutnya nih. Jadi emergency quick release di sini teman-teman sekalian. Nah, sun visornya nih sama sekali memang dari foto-foto di Thailand nggak pernah dapat. Next picture. Nah, ini dia nih detailnya teman-teman sekalian ya. Sorry batuk. Ini ada sistem pembukanya, easy lock visor. Jadi ini ada locknya. Ya, ini emergency.
Balik lagi ini detail-detailnya, dan ini tuh visornya perkiraan saya sudah yang flat visor. Nah gitu, next visor. Nah ini dia nih sistem dari ventilasi atas. Jadi bukanya aneh ya, bukanya kayak gitu, cuman saya masih nggak tahu gimana caranya udara masuk di sini. Nah ini menarik nih, ini asli menarik nih. Dan kalau menurut saya sih ini sih lebih ke, kalau ini begini itu biasanya lebih ke proses kayak untuk bikin udara mengalir dari depan ke belakang untuk bisa menyerap udara panas di dalam itu untuk naik ke atas. Nah kayak gitu loh teman-teman sekalian. Yes, ada yang mau dikepoin lagi dari gambar ini? Kayaknya enggak ya, cuman ini menarik banget di bawah visornya tuh agak melengkung di bagian atasnya. Ya ini aneh-aneh juga sih ya desainnya kayak gini. Buat apa dibuat melengkung-melengkung gini ya? Pasti ada tujuannya. Dan di atasnya ini nggak bulat khusus, terus ada kayak yang gini ya teman-teman sekalian. Ya, ada kontur-konturnya nih, ada kontur-kontur berundak-undaknya. Oke, ini dia nih detail dari visor, dari spoiler belakang. Ini panjang banget, lebih panjang mungkin ya bila dibandingkan dengan kayak misalkan yang saya pakai NZ Race, terus habis itu T-Course. Ini panjang banget. Terus habis itu ada dua jenis gitu loh teman-teman sekalian. Ada yang plastiknya ya, ADT-nya, terus ada kayak ada extension menggunakan ini nih akrilik, terus ada tulisannya KYT Racing Performance. Wah keren, walaupun memang masih belum tahu nih apakah helm ini memang buat racing apa enggak, cuman racing look banget sih gitu. Nih ya teman-teman sekalian, ada detail mengenai pembukaan dari ventilasi di sebelah kanan ya, kanan atas nih ya. Balik lagi beberapa data selanjutnya. Nah ini dia nih spoilernya dari atas ya. Jadi ini bisa dibuka nih teman-teman sekalian, daerah sininya ya, dari sini bisa dibuka, dan spoilernya benar-benar panjang banget, dan dia tuh konturnya tuh naik turun gitu, naik turun, ini keren banget nih. Nah ini juga nih, nah, di sini kelihatan untuk ukuran M itu ukurannya 5758, dan biasanya L itu ukurannya 5960, dan untuk bobotnya bisa kebaca di sini samar-samar 1500 plus minus 50 gitu. 1500 gram atau 1,5 kilogram. Nah, ini adalah registrasi dari yang ada di Thailand ya. Tulisannya kayak yang Wonocoroko nih ya. Nggak ngerti dah bacanya apaan kayak gimana. Ya, pokoknya ini registrasi di sananya. Nah, gini teman-teman saya. Nah, ini dia nih. Ya, ternyata ini tuh saya pernah posting gitu di beberapa bulan yang lalu di tmcblog.com di blog ya. Nah, ini ternyata mirip banget asli. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada garis-garisnya sama gitu, di belakangnya semuanya sama. Dan di sini ketahuan bahwa ini ada sun visornya di dalam kalau ini. Terus ini juga bentuknya sama, atasnya, belakangnya juga sama. Locknya juga, lock visornya juga sama. Ini detail-detailnya benar-benar tajam-tajam begitu. Asli tuh ya. Di bagian sini juga nggak ada ventilasinya hanya ini sama belakang gitu ya. Terus habis itu ini locknya persis sama, sistem ininya juga nih sama banget asli. Terus habis ini dari belakang nih ya teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, bagian atas ini nih terus ada kayak spoiler di bagian bawah tuh, ada kayak gigi-gigi gitu. Nah ini benar-benar buat jalur udara kayaknya, dari depan masuk terus keluar lewat belakang sini. Dan hasil dari masuknya udara di sini dan keluar di sini itu akan menyerap hawa yang di dalam yang panas tuh ngikut keluar melalui yang belakang. Nah, ini bagian belakangnya panjang banget, kita bisa lihat di sini bagian bawahnya tuh 3D, terus habis itu ada kayak kontur-kontur bolong-bolong kayak gitu. Terus ini tuh ada dua jenis ya. Sama seperti gambar yang tadi ya, teman-teman sekalian. Dan sini nih keren nih, bisa kelihatan nih teman-teman sekalian. Di sini emergency quick release-nya nggak kelihatan, cuman ini ya. Detail dari mekanisme buka tutup visornya di bagian bawah, ternyata di bagian bawah dari helm. Di bagian bawah ini dimajuin mungkin untuk buka atau tutupnya begitu. Kayak gitu nih teman-teman sekalian. Nah, jadi kebuka semua ya. Terus di sini dari samping mirip banget sama yang tadi kan. Tuh, ini bukaan sini segala macem, double visor dan segala macam. Terus habis itu ini dari depan nih teman-teman sekalian. Benar-benar kayak robot. Ya, banyak banget garis-garis edgy-nya tuh, desainnya mantep nih, bener-bener nih. Nah ini adalah posisi buka tutup dari ventilasi atas, dan sini tuh ada kayak apa nih ya di sini nih, entah ini mekanisme buat kacamata atau mekanisme apa di sini, masih belum tahu ya. Kita bisa lihat lagi di sini. Nah ini untuk bagian bawahnya teman-teman sekalian, dilihat dari bawah. Ini padding dalam, terus di sini ada bukaan untuk membuka untuk sun visornya. Dan di bagian belakang, bagian belakang kelihatan tuh lubang-lubangnya di sebelah mana, detailnya kayak gimana. Jadi benar-benar kebuka nih dari gambar desain paten ini. Nah ini untuk di bagian ininya dari atas, ini bukan ventilasinya di belakang gitu loh teman-teman sekalian. Yes.
Ya, jadi kayak gitu teman-teman sekalian, kita bisa lihat lagi, balik lagi foto, video. Nah, secara dilihat emang bener asli sama. Ya. Nah, ini terutama nih yang dengan yang ini ya, dengan ini ya. Kita bisa lihat ya dengan yang ini sama banget. Dah, kan sama kan? Nah, kan sama banget persis. Nah, wis kebuka jadinya ya. Jati diri dan detail dari apa namanya KYT ya, helm KYT R2R. Nah, dilihat dari detailnya ya buat teman-teman sekalian bahwa dia tuh pertama termoplastik gitu ya. Terus habis itu double visor, terus habis itu dia apa lagi ya? Sorry. Menggunakan banyak banget fitur-fitur yang lebih tinggi. Perkiraan saya bahwa kalau nanti dirilis di Indonesia ini positioning harganya akan berada di atas KYT TT Course tapi di bawah NFR. Kalau NFR kan udah ini ya, detail bahannya tuh sudah tricarbon ya, tricarbono itu kan, jadi udah cukup lebih advance. Nah, kalau yang ini masih termoplastik. Perkiraan saya sih harusnya sih kalau misalkan ada beberapa fitur-fitur yang mau dikurangin, ini tuh harusnya bisa jadi pengganti dari Vendetta ya, Vendetta atau Falcon ya. Cuman kayaknya enggak deh, masih di atas Falcon. Tapi nggak tahu juga, bisa jadi ntar KYT malah memposisikan ini tuh sebagai pengganti Falcon. Ngeri banget kalau misalkan Falcon atau Vendetta 2 diganti oleh KYT Titiko, ada KYT yang ini nih R2R. Wah, ngeri banget sih. Cakep banget gitu loh kalau misalkan KYT Falcon atau Vendetta 2 diganti oleh sosok dari KYT R2R. Gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan tulis komentar teman-teman sekalian terhadap calon helm baru KYT yaitu R2R ini di kolom komentar. Nah, gitu jadi teman-teman sekalian. Jadi gimana? Jadi pada dasarnya saya udah kasih tahu teman-teman semua mengenai spesifikasi ya, detail mengenai KYT R2R. Jadi pada dasarnya ini adalah helm full face, bukan helm R2R. Jadi benar-benar full face, terus ada kayak double visor, terus ada emergency quick release-nya gitu ya. Desainnya benar-benar baru gitu ya. Terus ada spoilernya kayak apa, dan fitur-fitur lainnya. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan ya, Desember, mungkin akhir tahun ini atau mungkin awal tahun 2023 Januari Februari, helm ini akan juga dirilis untuk pasar Indonesia. Dan kayaknya memang ini adalah helm yang ditujukan oleh KYT untuk kegiatan riding harian. Mungkin kayak untuk touring gitu ya, untuk riding motorsport harian. Itu aja mungkin, mudah-mudahan konten video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.